Shalom Jemaat GPIB dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Vega Lapian Sarasak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Sosok Kalimantan Barat. Hari ini, malam ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa, mohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami, dari kami mulai beraktivitas hingga hari ini, malam ini kami menutup aktivitas kami. Dan kami mau mensyukuri karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, maka kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui program Night Call GPIB bersama dengan jemaat Tuhan GPIB dimanapun berada. Kami memohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus supaya memampukan kami mengerti bagian Alkitab yang akan kami baca, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Inilah kami ya Bapa, yang bersama-sama siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 29 sampai 32. Saya akan membacakannya bagi kita semua yang menyatakan, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membuat kita diterima oleh dunia. Misal, ketika kita rajin beribadah dan berdoa, kita dibilang soalim. Ketika kita rajin puasa untuk melatih pengendalian diri, kita dibilang FOMO, karena saat ini banyak orang yang intermittent fasting, kita dibilang FOMO, ikut-ikutan mau puasa. Lalu ketika kita sedang berkata lembut, bertutur kata sopan dan santun, kita dibilang kurang gaul, kita dibilang kurang asik, kita dibilang kurang gacor dalam bergaul. Itulah dunia. Dunia tidak sesuka itu dengan ketaatan anak-anak Tuhan. Sehingga ketaatan kepada Tuhan itu tidak selalu membuat kita diterima oleh dunia ini. Nah, hal ini ternyata telah dialami terlebih dulu oleh seorang yang bernama Gideon. Gideon adalah orang yang sangat berani. Dia telah melakukan sesuatu dengan sangat berani dan beresiko saat itu dalam konteks pembacaan Alkitab kita saat ini. Ia menaati perintah Tuhan untuk merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang Asyera dalam konteksnya, lalu membangun mezbah baru bagi Tuhan. Ini tindakan bukan sekadar perubahan simbolik, melainkan pernyataan iman yang tegas dari seorang Gideon, yang begitu berani dan begitu kuat. Gideon menolak yang namanya kompromi dengan hal yang duniawi. Ia memilih jalur Tuhan, dia lebih memilih ketaatan meskipun ia tahu bahwa tindakannya akan memancing kemarahan banyak orang yang ada di kota itu, di kota di mana ia tinggal. Dan benar saja, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini, malam ini, penduduk kota saat itu ketika pagi melihat situasi yang berubah, maka mereka menjadi gempa. Mereka marah, mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Ketika diketahui bahwa Gideon adalah pelakunya, mereka mendatangi Yoas, ayah Gideon, dan menuntut Gideon untuk dihukum mati. Sebab bagi mereka, perusakan mezbah Baal itu adalah kejahatan yang besar yang tidak bisa ditoleransi oleh orang-orang yang mengikuti Baal, yang menyembah Baal. Namun justru di tengah ancaman itulah, Tuhan menunjukkan kehadirannya secara nyata. Pembelaan Tuhan datang dengan cara yang tidak diduga.
Ia datang melalui Yoas, ayah dari Gideon sendiri. Yoas yang sebelumnya membiarkan mesbah Baal berdiri di rumahnya, kini dia berbalik. Dia berdiri membela anaknya. Yoas berkata dengan tegas bahwa jika Baal itu Allah, biarkanlah dia membela dirinya. Pernyataan ini bukan sekedar argumen logis atau narasi apologet dari seorang ayah terhadap anaknya, tetapi ini adalah deklarasi iman yang kuat dalam kehidupan seorang Yoas juga. Yoas menyadari bahwa berhala tidak memiliki kuasa dalam kehidupannya. Jika Baal benar-benar Allah, seharusnya ia mampu membela dirinya sendiri. Namun, kenyataannya Baal diam. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita malam ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang taat. Perlindungan Tuhan mungkin tidak selalu datang dengan cara-cara yang hebat, yang spektakuler, tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktunya. Tidak pernah terlambat. Itu nyata dalam kehidupan Gideon. Allah berpihak, Allah membela, pertolongannya tepat waktunya di pagi hari ketika banyak orang mengamuk saat itu terhadap tindakan Gideon. Allah hadir setia pada janjinya. Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Janji perlindungan dan penyertaan itu akan nyata bagi setiap orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Hal itu sama-sama bisa kita hayati pada malam hari ini. Gideon tidak sendiri ketika dia menjalani hidup yang taat kepada Tuhan. Allah ada di pihaknya. Allah bersama-sama dengan dia. Jadi ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam terang iman Kristen kita belajar bahwa reformasi sejati dalam hidup ini tidak lahir dari yang namanya kompromi, apalagi kompromi dengan hal duniawi. Melainkan reformasi sejati itu lahir dari kesetiaan penuh kepada Allah. Gideon begitu berani melawan berhala yang telah lama menjadi bagian dari budaya dan keluarga mereka. Ia tidak memilih jalan aman, tapi Gideon memilih jalan yang benar. Berhala dalam konteks kehidupan kita mungkin tidak sama seperti konteksnya Gideon. Hari ini kita berjumpa dengan berhala-berhala yang lain, bukan dalam bentuk patung ataupun dalam bentuk fisik. Berhala hari ini bisa berupa ambisi yang berlebihan, bisa berupa harta, gadget, handphone, tablet, laptop, dan sebagainya, jabatan, gengsi, kenyamanan, kemalasan, dan juga dalam bentuk kebiasaan dosa yang tidak bisa kita tinggalkan, dosa yang terus kita pelihara. Itu bisa jadi baal-baal kita hari ini, masa kini. Namun ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk merobohkan baal itu, maka sebenarnya banyak tantangannya. Seringkali rasa takut itu muncul. Kita takut ditolak, kita takut kehilangan, kita takut keluar dari zona nyaman. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk merobohkan baal-baal yang ada dalam hidup kita saat ini, baal-baal masa kini, kita diajak untuk seperti Gideon, untuk bertindak seperti Gideon, untuk berani melawan itu semua, untuk berbalik pada ketaatan. Firman Tuhan menegaskan bahwa di balik ketaatan selalu ada kehadiran Tuhan yang menangkap. Jangan takut. Kalau ada perasaan takut kehilangan, takut keluar dari zona nyaman, takut ditolak, ingat, Tuhan akan berpihak kepada kita seperti bagaimana Tuhan berpihak kepada Gideon. Untuk itu ibu bapak saudaraku, mari bersama kita mereformasi diri kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita, untuk sama-sama kita membangun mesbah Tuhan. Kita merobohkan mesbah Baal itu dalam hidup kita, dan kita membangun kembali mesbah Tuhan dalam hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Selamat membangun hidup bersama dengan orang-orang yang dicintai. Selamat membangun mesbah bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan memampukan kita semua. Mari berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kasih Tuhan nyata dalam hidup kami ketika kami masih boleh dihimpunkan Tuhan dalam program Night Call GPIB melalui kanal YouTube yang ada. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan telah membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kami memohon kuatkanlah kami dengan hikmat Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi amanat firman Tuhan di malam hari ini.
untuk kami dapat bersama mereformasi diri kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk membangun mezbah Tuhan dalam hidup ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk betul-betul merobohkan mezbah Baal dalam diri kami, supaya betul-betul kami tinggal hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau ketika kami lupa atau kami berada dalam ketakutan, berikanlah kami keberanian, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami perlindungan, supaya kami mampu melawan semua rasa takut, melawan semua rasa-rasa keraguan dalam diri kami, untuk kami merabohkan semua mezbah-mezbah Baal kami ya Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersama berdoa, kami akan beristirahat, kami akan membaringkan tubuh kami dalam keletihan yang ada. Kami memohon kiranya Tuhan melindungi kami, memberikan kami istirahat yang nyaman, sehingga kami bersama dengan tubuh, roh, dan jiwa ini dipelihara Tuhan, dan kami ketika besok Tuhan perkenankan bangun, kami akan bangun dalam keadaan yang baik, penuh dengan penyertaan dan semangat sukacita yang baru untuk melanjutkan aktivitas yang masih Tuhan percayakan. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara kami yang sakit, saudara kami yang berduka, saudara kami yang menjadi korban bencana alam, dan saudara kami yang menjadi korban peperangan, dan saudara kami yang menjadi korban ketidakadilan, saudara kami yang memperjuangkan hak-haknya, dan saudara kami yang saat ini berada sebagai korban kekerasan fisik, verbal, dan juga seksual dan mental. Kami memohon Tuhan senantiasa rengkuh mereka semua, supaya mereka juga merasakan kehadiran Tuhan nyata, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka melalui cara-cara yang tidak terduga. Kami yakin juga Tuhan memakai kami menjadi salah satu bagian dari cara Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan saudara kami. Dan biarlah kami boleh menyiapkan diri kami untuk semakin layak di hadapan Tuhan. Maka kami mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami, agar kesalahan kami tidak menutup jalan-jalan Tuhan untuk menjadikan kami berkat bagi sesama, sehingga hidup kami semakin kami perbaiki, kami melayakkan diri untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Inilah kami ya Tuhan, kami datang berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.